wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahim bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga di musim pandemi yang seperti ini kita tetap diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Jangan Putus Asa Karena Allah Akan Selalu Bersama Kita Kapanpun Dimanapun. Kalian pernah gak sih kayak merasa putus asa? Biasanya tuh umur-umur kita atau bahkan ada juga orang dewasa yang masih merasa putus asa dalam hidupnya, kayak aduh kok kayaknya nggak guna banget, kayak kita udah ngelakuin ini itu tapi kok nggak hasilnya kok nggak memuaskan sama sekali. Kita udah ngelakuin semua upaya kita tapi kayak kok nggak ada yang terjadi. Biasanya juga banyak dari sumber-sumber kegagalan kita bisa jadi putus asa, kayak aduh kita gagal nih ujian ini, aduh putus asa begini, sampai bahkan ada yang putus asa hingga bunuh diri, kawan-kawan semuanya. Ya, kita itu sangat dilarang untuk berputus asa ya. Kenapa? Karena kita harus yakin kalau Allah itu selalu bersama kita. Juga pernah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 56 bahwa orang-orang yang putus asa termasuk dalam golongan sesat. Ada yang berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali golongannya orang-orang sesat. Dan juga seperti cerita Nabi juga, ada cerita Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau sedang menunggu malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu lagi untuknya, dan itu beliau sudah menunggu sekitar 6 bulan. Bayangin kayak 6 bulan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu Jibril segitu lamanya. Dan akhirnya beliau merasa putus asa. Nabi Muhammad Rasulullah sendiri pernah merasa putus asa ketika tidak diberikan wahyu selama 6 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai merasa putus asa, kayak apakah saya sudah dipecat menjadi nabi? Bahkan Nabi Muhammad pun seperti itu, bahkan Rasulullah sendiri pun seperti itu. Siapa sih yang tidak pernah merasakan putus asa? Hingga akhirnya wahyu itu turun, dan itu adalah surat Ad-Duha yang pastinya kita semua tahu awalnya seperti ini, Wad-Duha wal-laili idza saja, dimana artinya adalah demi pagi yang terang benderang dan juga demi malam yang senyap dan tenang. Terus di situ kita pasti pernah ngerasa juga kan saat setelah itu, wah kita kok kayaknya nggak ada progres sama sekali dalam hidup ini, kayaknya hidup kita begini-begini aja, kayak nggak ada yang sempurna, spesial, nggak ada. Kayak kita udah ngelakuin banyak hal tapi kita nggak dapat sama sekali. Rasanya tuh kayak Allah nggak membalas dari hasil perjuangan kita cuma disuruh berjuang begini, tapi nggak ada hasilnya. Atau bahkan ada juga saya sudah hijrah tapi kayak sebelum hijrah justru hidup saya lebih baik dari sekarang gitu. Banyak banget kan yang seperti itu, dan itu jawabannya adalah mawadda buka wa makola. Jadi kalau disambung itu seperti Wad-Duha wal-laili idza saja, mawadda buka wa makola. Jadi kesimpulannya itu seperti jangan merasa sedih dan jangan merasa takut karena Allah, karena Tuhanmu akan tetap berada bersama pagi hingga malam. Ini juga pernah disampaikan oleh difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Ibrahim pernah berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari Robnya kecuali orang-orang yang sesat, kecuali golongan orang-orang yang sesat. Itu ada di surat Al-Hijr atau Quran surat Al-Hijr ayat 56. Dan kenapa sih kita nggak boleh putus asa gitu ya? Ya karena berarti kita meragukan keagungan Allah Subhanahu wa taala dong. Kayak kita tuh sebenarnya kita tuh kayak meragukan Allah, kalau Allah tuh tidak bisa. Kita tuh di situ sudah meragukan keesaan Allah. Contohnya kayak misalnya untuk bekerja, dia sudah mengirimkan surat lamaran kerja, dia sudah melakukan banyak hal agar ia bisa diterima kerja di suatu perusahaan, tapi ternyata dia gagal dan dia putus asa. Nah, keputusasaannya itu biasanya bisa beralih seperti dia bunuh diri, dan juga atau bahkan mencuri dan melakukan hal-hal yang justru sangat dilarang di agama. Karena dia putus asa. Padahal sebenarnya kita tidak perlu berputus asa, karena kita harusnya yakin Allah itu tetap berada bersama kita. Karena di dunia itu ya sifatnya keluh kesah. Di dunia ini itu kita pasti banyak ujiannya. Kalau mau senang-senang aja ya berarti harus ada di surga. Karena semua kesenangan itu dan semua kenikmatan itu hanya ada di surganya Allah. Dan semoga kita semua bisa berada di surganya Allah bersama-sama.
kita jangan langsung menyerah juga ketika kita gagal, karena gagal itu sebenarnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita menyerah di situ berarti kita gagal dong. Gagal itu suatu proses untuk berhasil. Jadi kalau misalnya kita gagal, yang kita lakukan adalah coba terus, coba lagi, dan coba terus, jangan sampai berhenti. Karena ketika kita menyerah itu berarti kita sudah gagal. Terus gimana sih caranya kayak kapan Allah bakal menolong saya, gimana caranya Allah bakal menolong kita, gimana gitu. Ingat lagi, ini masih dari ayat surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Allah pasti akan memberikan pertolongan sampai membuat kamu bahagia. Jadi kuncinya adalah tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Tidak seperti kita berharap kepada manusia yang masih bisa dikecewakan oleh manusia lainnya. Kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa sama sekali sepanjang kita yakin kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana sih cara kita yakin kalau Allah itu akan terus ada di samping kita, kalau Allah itu akan selalu bersama kita, apapun halnya Allah akan tetap berada di samping kita dan terus menolong hambanya. Bisa kita lagi lihat di ayat yang satu ini, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Itu jawabannya. Dulu tuh kita tuh sebenarnya selalu diberikan nikmat kan sama Allah, nikmatnya nggak pernah selesai. Bahkan sampai sekarang pun kita harusnya masih bersyukur kalau masih bisa nonton video ini, berarti masih bernafas dan masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita harus yakin kalau Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Allah itu pasti akan menolong hamba-hambanya sepanjang kita yakin. Jadi buat kalian yang masih berputus asa di luar sana, masih merasa kok kayaknya saya nggak ada yang menolong saya, kok kayaknya kayak saya selalu merasa sendiri, jangan pernah begitu. Kita harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah untuk bangkit dari keputusasaan itu, tapi selama kita yakin dan selama kita mau bangkit dari kegagalan atau bangkit dari keputusasaan, semua keputusasaan yang ada kita bisa yakin, dan kita bisa yakin kepada Allah, Subhanahu wa taala, dan kita bisa yakin kepada diri kita sendiri. Maka saya yakin pasti kita semua akan bangkit dari keputusasaan itu, dan kita akan mendapat kebahagiaan. Karena sesungguhnya kayak quotes-nya Ibu Kartini, sehabis gelap terbitlah terang, atau pasti di setiap kesedihan akan ada kebahagiaan. Tapi di balik kesedihan itu pasti ada hikmah di baliknya. Oke, jadi terima kasih telah mendengarkan kultum yang telah saya bawakan. Semoga kita semua tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.